Jadilah masjid sebagai pusat layanan, pemberi solusi, bukan sebagai beban muslim di sekitar. Ini masjid kok kerjanya minta diswab terus ya, kan kayak gitu. Dikit-dikit kotak amal, dikit-dikit kotak amal. Ini kapan masjid berdaya? Kan gitu ya. Artinya yang mesti sebelum umat Islam di sekitar masjid itu berdaya, masjidnya diberdayakan dulu. Artinya Bapak Ibu, buat konsep bagaimana proses penghimpunan dana-dana sosial Islam, zakat, infak, sedekah itu memiliki potensi yang signifikan. Yang gak kalah penting, ini kalau saran saya nanti ya, klinik di lingkungan RW sini ada nggak Bapak Ibu? Ada klinik nggak, Mas Ibnu? Alhamdulillah. Artinya saya nggak akan, artinya yang sudah alhamdulillah, nanti tinggal ditingkatkan. Artinya nanti tinggal bagaimana pengembangan ekonominya. Saya ingin curhat gini Bapak Ibu, ceritanya yang terakhir ya, yang terakhir nanti kita diskusi. Mulai sekarang coba deh Bapak Ibu konversi ya, konversi kotak amal, kotak infak menjadi kotak wakaf. Bukan berarti kotak amalnya dihilangkan, kotak amal tetap jalan, tapi bikin konsep kotak wakaf. Kotak wakafnya wakaf apa? Wakaf uang Bapak Ibu. Wakaf uang. Saya ambil ilustrasi biar mudah gini. Kalau umat Islam jamaah masjid Husnul Khotimah misalnya dari data terkumpul ada 1000 misalnya contoh, dan mereka berkomitmen tiap bulan itu wakaf uang minimal 1 juta minimal gitu ya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kalau 1 juta kali 1000 berapa Bapak Ibu? 1 miliar. 1 bulan terhimpun dana wakaf 1 miliar. Kalau 1 tahun 12, 2 tahun 24 miliar, 5 tahun 60 miliar. Itu uang di mana dibuat apa? Uangnya nggak dipakai. Tapi uangnya nggak dipakai buat kegiatan. Uang pokok yang 60 miliar 5 tahun itu tidak digunakan langsung untuk operasional masjid, kagak. Yang 50 miliar itu diinvestasikan di lembaga-lembaga yang amanah, aman, dan memiliki keuntungan. Atau bisa dikelola sendiri untuk usaha-usaha jamaah dengan catatan terjamin keutuhannya. Terus masjid dapat apa? Setiap bulan dari pengelolaan dana yang 60 miliar ada keuntungan nggak Bapak Ibu? Kita ambil keuntungannya 10% aja dari 5 berapa tadi? 50 miliar. Gitu ya? 10% dari 50 miliar berapa Bapak Ibu? 10% dari 50 miliar berapa? Berapa? Cukup nggak sebulan buat operasional masjid? Muntah-muntah tuh masjid pasti. Itu cara paling strategis, memang butuh waktu. Kalau artinya itu akan menjadi dana abadi masjid Bapak Ibu yang 50 miliar itu, yang tiap bulan menghasilkan keuntungan sekian ratus juta. Jadi nanti kerjaan masjid itu nggak lagi nyebarin kotak amal. Cukup aja nanti jamaah yang punya kepentingan, yang punya keluangan rezeki silakan menghadap ke takmir masjid. Jadi nggak lagi nyeret-nyeret kotak. Zakat infak tetap jalan, tapi konsep wakaf uang itu nanti menjadi cikal bakal konsep dana abadi masjid. Itulah yang dilakukan oleh dunia barat Bapak Ibu. Mereka punya endorsement itu, dana-dana sosial itu mereka gunakan, itu dihimpun. Nah, harapannya Bapak Ibu, saya mau tanya sama Mas Ibnu aja deh. Mas Ibnu, kalau punya uang 1 juta, Mas Ibnu mau pilih buat wakaf atau buat infak? Kenapa? Kalau infak digunakan hari itu untuk masjid, selesai nggak pahalanya? Selesai. Tapi kalau wakaf, karena pokoknya nggak habis, yang digunakan hanya ya dong. Jadi kalau orang cerdas, muslim yang cerdas itu, kalau ditanya mau infak atau mau wakaf dengan 1 juta, bisa dengan cara berwakaf. Dan berwakaf hari ini Bapak Ibu, nggak mesti jadi orang kaya dulu. Ada wakaf uang dari pemerintahan kita sudah diatur regulasinya, orang bisa berwakaf secara kolektif minimal dengan uang 50.000.
dapat sertifikat wakaf, dapat akta ikrar wakaf. Jadi benar-benar dipertanggungjawabkan wakaf itu. Nah, saya berharap nanti masjid ini menjadi pionir juga cikal bakal dalam pengelolaan wakaf. Tinggal nanti dibentuk nazirnya. Hari ini mungkin masih ada baru amil ya, Mas Ibnu ya. Nanti besok dibuat nazirnya. Harapannya Bapak Ibu dengan konsep ini ya, ini konsepnya. Jadi kalau kita wakaf tanah kan biasa kita lapornya kemana? Ke KUA kecamatan kan? Dibuatin tuh akta ikrar wakaf sama sertifikat wakaf. Tapi kalau wakaf uang itu nanti yang menghimpun nazir wakaf, tapi nanti yang mengeluarkan sertifikatnya adalah BWI, Badan Wakaf Indonesia, dengan Lembaga Keuangan Syariah Penghimpun Wakaf Uang, Pengumpul Wakaf Uang, LKSPWU. Jadi ada dua, dapat sertifikat wakaf, dapat akta ikrar wakaf. Yang ini dipertanggungjawabkan oleh pemerintah seperti itu. Kelolaannya bebas. Mau dikelola secara mandiri oleh masjid yang tadi 50 miliar itu kalau mampu, Mas Ibnu. Misalnya ada jamaah yang mampu punya proyek besar-besar, ini 50 miliar dikelola tapi harus dijamin keutuhannya dan keuntungannya jelas, gitu. Itu akan lebih baik lagi. Tapi kalau tidak ya sudah diserahkan ke perbankan syariah atau lembaga-lembaga syariah yang memang bisa amanah ya, kemudian menguntungkan seperti itu. Harapannya Bapak Ibu, kalau tiap bulan dapat dana cuma-cuma dari pengelolaan yang 50 miliar itu sebesar tadi berapa ratusan juta, kira-kira masjid akan menjadi beban atau menjadi solusi bagi umat? Jadi solusi, tapi butuh proses. Tinggal bagaimana melakukan penyadaran, penyikapan, sama aktivitas yang tadi mengarah kepada pemberdayaan masjid. Tidak hanya klinik yang dibangun nanti, bisa sekolah. Sekolah sudah ada di sini Mas ya? Sudah ada. Bisa sekolah, klinik, kemudian pusat perekonomian, misalnya bisa punya ruko masjid ini. Yang keuntungannya nanti balik lagi ke masjid Bapak Ibu. Jadi kita punya impian namanya badan usaha milik masjid. Bukan badan usaha milik Muhammadiyah ya, tapi badan usaha milik masjid. Yang dia fokusnya adalah perusahaan dakwah. Yang seluruh nilai karakter dakwah itu ada di situ. Dan itu impian kita semua Bapak Ibu. Semoga ke depan teman-teman jamaah semua yang ada di Masjid Husnul Khotimah ini bisa mewujudkan itu semua.